Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di Kebaktian Youth Online GKI Taman Cibunut. Sebelum teman-teman masuk ke kebaktian, saya akan berikan waktu untuk saat teduh sejenak. Untuk lagu pembuka, mari kita nyanyikan lagu Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengakuan dosa. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa masing-masing, lalu akan saya tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami semua di sini untuk bisa menghadap-Mu, untuk mengaku dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja selama seminggu ke belakang. Tuhan, kami hari ini menghadap-Mu untuk mengaku dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan, maafkan kami jika seringkali kami melupakan-Mu atau membuat-Mu kecewa. Tuntun kami selalu menuju jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang sudah Engkau berikan. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Untuk nyanyian kedua, marilah kita menyanyikan lagu Cinta Sejati.
Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sahabat muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, sehingga kami semua, meskipun dari rumah masing-masing, kami boleh mengikuti ibadah ini. Dengan segala keterbatasan kami, namun kami percaya bahwa ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Bapa, urapi setiap kami di dalam membaca Alkitab, merenungkannya, sehingga firman-Mu tetap menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi dasar bagi kami untuk melangkah di tengah-tengah pandemik ini dan seterusnya. Kami boleh bersama menikmati, merasakan, mensyukuri pimpinan dan penjagaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Sahabat muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, izinkan saya membuka atau melepaskan masker terlebih dahulu. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50. Injil Markus pasal 9 ayat 38. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia,
Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada engkau utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sobat muda yang ada di gereja atau di tempat ini dan yang ada di rumah, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semenjak Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, para pengikut Yesus sibuk sekali berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu muncullah persaingan di antara para murid itu. Sehingga esensi berita yang disampaikan Yesus bahwa dia akan mati itu terabaikan, tersingkirkan dengan kesibukan para murid itu. Dan di tengah-tengah situasi itu datang Yohanes mewakili murid-murid yang lain dan dengan heran bertanya, Yesus, kok bisa ada orang di luar sana, di luar dari kami 12 orang ini berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus? Dengan kata lain dia mau bilang begini, kok ada orang luar dari kami-kami ini, 12 orang ini, sudah bisa mempraktekkan mengusir setan. Lah kami ini kan masih latihan. Dan dia ngaku-ngaku sebagai murid Yesus. Kami cegah dia. Lalu Yesus bilang, loh kenapa kamu mencegahnya? Biarkan saja dia mengusir setan. Bukankah setan itu selalu melawan Allah? Ya. Kalau ada orang yang mengusir setan, membuat tindakan mengusir setan, itu berarti dia juga dia melakukannya dengan baik. Sebab tidak mungkin seseorang melakukan tindakan mengusir setan, di satu sisi dia juga mengumpat Allah. Artinya bahwa ini orang juga baik. Namun apa yang dikatakan oleh Yohanes, dia mau mengatakan kami mencegahnya. Ini mau menunjukkan bahwa Yohanes mau mengatakan ada kelompok yang berbeda. Ini kelompok kita eksklusif. Dia yang di luar sana, betapapun yang dia lakukan itu baik, dia orang lain. The other one, bukan bagian dari kita. Nah, ini yang ditentang oleh Yesus. Tidak bisa begitu. Ya, dia kalau berbuat baik, dia juga adalah bagian dari
anak-anak Tuhan. Bacaan kita dalam Injil Markus ini ada 4 kali Yesus berbicara tentang menyesatkan. Kata menyesatkan ini dalam bahasa Yunani adalah skandalizo. Arti harafiahnya adalah seseorang membuat seseorang menjadi tersandung dan jatuh dan menjadi sakit. Artinya dengan kata skandalizo ini, ya, orang membuat sebuah metode, merancangnya, merencanakannya untuk orang lain tersandung dan jatuh dan sakit. Nah, untuk itulah Yesus mau mengatakan, ini enggak benar, ini enggak boleh terjadi. Ya. Bayangkan bagaimana seseorang merencanakan membuat orang lain tersandung, terjatuh, dan sakit. Berarti dia punya niat. Ya, detil sekali, bukan hanya niat merencanakan jam sekian kalau dia masuk, detik kemudian dia jatuh, dan kalau jatuh, kalau bisa jangan hanya memar-memar, berdarah-darah lah begitu. Ya. Artinya detil sekali, skandalizo ini yang mau dikatakan. Nah, karena itu Yesus bilang, kalau kamu menyesatkan orang, ya, lebih baik ya, kamu potong aja tuh tanganmu. Kalau tanganmu yang membuat orang lain terjatuh, sakit, ya, lebih baik tangan kamu itu dipotong saja. Panca indramu itu dipotong dan dibuang saja. Ekstrim sekali, keras sekali bahasa Yesus ini. Tapi itu yang Yesus mau mengatakan. Orang yang merancang, orang yang membuat orang lain tersandung, orang yang menyesatkan orang lain, itu tenggelamkan saja. Ya. Seperti juga dikatakan, apalagi itu dilakukan pada anak-anak. Ya. Yesus marah sekali kalau hidup kita bukan berbuah kebaikan, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, tetapi menghancurkan, ya, merusak, membinasakan orang lain. Kamu aja deh dibuang, gitu. Kamu aja ditenggelamkan. Seperti itulah yang mau dikatakan dalam bahasa bacaan kita hari ini. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri agar kita mampu menguasai hati kita sehingga tidak mudah ya tergoda untuk merencanakan kejatuhan, membuat orang lain sakit, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bacaan kita ini hendak mau mengatakan bahwa hidupmu, hatimu itu harus berpusat, berarah kepada Allah. Bagaimana caranya? Firman Tuhan. Jangan hanya membaca Alkitab, tapi Alkitab itu harus dipahami, dimengerti. Sehingga firman Tuhan itu menjadi guidance, menjadi penuntun, menggiring hidup kita makin hari makin mengenal Tuhan. Dan hidup kita berbuah. Hidup kita menjadi batu contohan. Ya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi hidup orang lain. Meskipun itu hal yang sederhana. Karena itu bacaan kita dikatakan Yesus itu tidak keberatan orang memakai nama dia, meskipun itu di luar dari muridnya. Ya. Menggunakan namanya mengusir setan. Dapat dipastikan orang itu di luar 12 murid, tapi pasti dia bukan musuh. Ya, dia adalah orang pengikut Yesus. Dan tindakannya baik. Melalui bacaan ini juga mau dikatakan Yesus itu membuka diri sebanyak mungkin. Bukan hanya 12 orang yang boleh menjadi muridnya. Ya, bukan hanya 12 suku Israel saja. Bukan orang Yahudi saja. Bukan orang Indonesia saja. Seluruh dunia, semua bangsa. Ya, orang benar, orang sakit, orang berdosa. Semua bisa menjadi pengikut Yesus. Ini yang mau ditekankan oleh Yesus sejak awal. Ya. Karena itu jangan kita membuat hidup kita terkotak-kotak. Saya orang Cibunut, dia bukan orang Cibunut, jadi
Beda ya, makannya kita pakai piring beling, ya. Yang lain makan pakai daun saja misalnya, ya. Tanda bahwa kita lebih baik ketimbang yang makan menggunakan daun. Tidak bisa begitu. Ya, Yesus mengatakan semua orang itu sama. Ya, karena itu tidak boleh hidup dalam kotak-kotak ras, agama, suku, orang kaya, orang miskin, ya. Apapun. Kita dengan mereka, mereka dengan kita itu sama. Ya. Dengan demikian kita bisa melakukan hal yang baik dan benar di dalam dan bersama dengan Kristus. Di bagian akhir dari bacaan kita, Yesus berbicara tentang kehidupan seseorang yang digarami. Dalam bahasa Yunani disebut hal idzo. Nah, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 13 ayat 5 dan Bilangan pasal 18 ayat 19, bagian ini penting sekali dibicarakan. Hal idzo ini artinya digarami. Di dalam perjanjian lama, ada tradisi dalam perjanjian lama yang disebut dengan perjanjian kekal. Ya, perjanjian digarami, perjanjian garam. Artinya perjanjian yang kekal. Seumpama perjanjian Allah dengan kita itu melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara ingat kalau setiap kali, tiap bulan, ya, bulan 1 tahun ada 4 kali ya kita perjamuan kudus. Dan nanti tanggal Oktober minggu pertama kita juga akan perjamuan kudus. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat. Nah, ini adalah perjanjian garam. Istilahnya pada waktu itu, di mana kita dimampukan Tuhan menjadi garam karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitannya ini kita dimampukan menjadi manusia yang seutuhnya. Tadinya orang berdosa yang tidak punya kemampuan apa-apa, namanya orang berdosa itu binasa. Tapi Tuhan selamatkan, bahkan memampukan kita menjadi kawan sekerjanya. Menjadi garam yang mampu menggarami, menghidupi, ya, memulihkan orang lain, dan kehadiran kita itu bermakna bersama-sama. Jadi hidup anak-anak Tuhan bukan skandalizo yang menjatuhkan, membuat orang sakit, membuat orang binasa dengan kata-kata kita yang suka nyinyir, ya, yang kata-kata kasar yang memojokkan orang, ya, yang mengabaikan orang yang menderita. Bukan demikian. Ya, tapi sebaliknya bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan menjadikan kita lewat kematian dan kebangkitannya supaya kita hidup, menghidupi kehidupan ini dengan kata-kata yang benar, sikap hidup yang benar, yang membangun pengharapan bersama, tidak membuat orang hidup terkotak-kotak. Sebaliknya kita merangkul semuanya menjadi bagian dari hidup kita menjadi bagian dari mereka dan bersama-sama menggarami kehidupan ini. Mari sobat muda, kita semua di tengah-tengah pandemik ini kita menggunakan waktu yang ada, menggunakan semua yang Tuhan limpahkan bagi kita. Kesehatan kita, semangat kita, ya, kesehatan kita juga mengingat orang-orang di sekeliling kita. Kita memberi support. Ayo, sebentar lagi kita keluar dari suasana pandemi ini. Yang kuat ya, yang semangat belajarnya. Ayo yang bekerja, kita kerja dengan baik ya, supaya nanti kita semua bisa melewati suasana pandemi ini dengan penuh semangat. Dan kita semua didapati Tuhan kuat karena sama-sama hidup menggarami satu dengan yang lain. Tetap semangat sobat muda, tetap sehat dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sahabat muda, adik-adik dan saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersama akan menaikkan doa syafaat. Saya juga mengajak dari hati pribadi masing-masing kita berdoa. Dan saya juga akan mendoakan untuk beberapa pokok doa seperti untuk saudara-saudara kita yang sakit, juga untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang tengah menjadi mahasiswa, semua kita minta Tuhan menolong, menguatkan sehingga kita bisa kuat melewati suasana pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami boleh tiba di situasi saat ini dan kami boleh percaya terus bahwa Tuhan menyertai. Tuhanlah yang membuat kami kuat. Sehari demi sehari melewati suasana pandemi ini. Bapa, kami meminta Tuhan juga yang terus mengurapi setiap kami. Sehingga di tengah situasi ini kami dapat bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Dan semua aktivitas baik di rumah atau pekerjaan kantor atau pekerjaan pelayanan kami, semua dapat kami kerjakan dengan hati yang gembira, penuh semangat. Bapa di dalam surga, kami mau mempercayakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Andrew dalam proses pemulihan, operasi tangannya. Tuhan kuatkan, beri semangat, beri sukacita baginya. Dan Tuhan memberkati obat atau makanan, semua dapat membuat proses pemulihan. Kesehatan Andrew boleh berjalan dengan cepat. Kami bersama meminta Tuhan memberkati untuk rencana tatap muka, baik dalam ibadah, juga sekolah dan kuliah, supaya semua, baik lembaga, sekolah, kampus, gereja, dapat mempersiapkan berbagai hal sehingga proses bahkan pelaksanaan tatap muka nanti berjalan dengan baik. Kami mendoakan untuk teman-teman remaja yang tengah sekolah atau kuliah dan tengah menjalani persiapan ujian mid semester. Bapa berkati, beri kesehatan, beri kerajinan, beri ketekunan, sehingga mereka menyiapkannya dengan baik. Sehingga meskipun sekolah atau kuliah masih berlangsung dari rumah, tetapi semangat mereka kerjakan dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga bersama mau berdoa untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa baru, suasana baru, kiranya juga diiringi dengan semangat baru, melangkah menjadi seorang mahasiswa. Kami percaya proses yang baru ini di tengah-tengah pandemi butuh penyesuaian diri yang panjang, tetapi kekuatan Tuhan akan menyertai teman-teman kami ini sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka di awal masa menjadi mahasiswa ini dengan penuh sukacita. Kami juga bersama berdoa bagi pemerintah kami yang tengah mempersiapkan, melaksanakan berbagai keputusan menyangkut pandemi. Tuhan, berilah hikmat-Mu, berkati juga kesehatan para petinggi negeri kami ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah, untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga relawan, untuk tenaga medis. Tuhan, kekuatan kami bisa melewati sehari demi sehari dengan berbagai perubahan yang begitu cepat datang dan bersumber dari Tuhan saja. Karena itu biarlah berkat pimpinan Tuhan yang menyertai negeri kami ini, bahkan Tuhan yang menyertai seluruh dunia dalam upaya-upaya bersama untuk menanggulangi virus coronavirus ini. Kami bersama juga berdoa
Bagi teman-teman di rumah, Tuhan juga menjaga, Tuhan memelihara mereka semua dalam keadaan sehat. Terutama buat orang tua kami, terutama untuk oma opa kami, terutama untuk adik-adik ponakan kami semua. Kiranya mereka ada dalam penyertaan dan penjagaan-Mu. Terima kasih kami hari ini boleh beribadah bersama dan dapat berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman masing-masing ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi dan memberikan persembahan kepada gereja-Mu. Berkatilah persembahan kami, semoga berkenan dan berguna bagi gereja-Mu. Amin. Untuk nyanyian penutup, marilah kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sahabat muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Kebaktian hari Minggu ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Selamat hari Minggu.